Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ismanda Gita Cahya Kusuma. Di sini kita akan membahas mengenai liabilitas untuk mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi SEMM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 29021501111. Saya di semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, di sini kita akan membahas mengenai liabilitas ya, pengertian dari liabilitas. Nah, biasanya dalam bisnis dan neraca keuangan, liabilitas ini dikenal pula dengan istilah pasifa. Liabilitas adalah utang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis. Biasanya liabilitas tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga barang dan jasa, tergantung apa yang dibutuhkan perusahaan dari pihak lain. Nah, liabilitas ini adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan sebelum jatuh tempo, tidak peduli perusahaan memiliki pendapatan atau tidak. Jadi dalam akuntansi keuangan, liabilitas ini didefinisikan sebagai kewajiban entitas yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari liabilitas. Yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas ini memiliki waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun. Liabilitas jangka pendek dikenal pula dengan istilah kewajiban lancar dan digunakan sebagai komponen kunci dalam beberapa langkah likuiditas jangka pendek. Nah, contoh dari liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar ini adalah utang dagang, utang wesel, penghasilan yang ditangguhkan, beban yang perlu dibayarkan, utang pajak, pendapatan diterima di muka, serta ada pinjaman jangka pendek. Itu adalah contoh dari liabilitas jangka pendek. Lalu yang kedua ada liabilitas jangka panjang. Nah, pada jenis ini liabilitas adalah utang dengan jangka waktu yang lama dan lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Perusahaan biasanya mengambil utang ini untuk mendapatkan modal langsung dan membiayai pembelian aset atau berinvestasi pada proyek modal baru. Nah, jadi apabila perusahaan belum mampu menunaikan kewajiban jangka panjangnya saat jatuh tempo, maka perusahaan akan mengalami krisis solvabilitas. Nah, ini contoh dari liabilitas jangka panjang itu adalah ada utang bank, ada utang hipotek, ada utang obligasi, ada utang atau kredit noveltasi, terus ada utang sewa atau jangka panjang. Lalu untuk yang ketiga dari jenis-jenis liabilitas ini itu ada modal. Nah, modal ini juga bisa dikategorikan sebagai liabilitas karena nilainya diperoleh dari selisih antara total aset dan utang. Selisih tersebut dapat digunakan untuk memajukan bisnis agar bisa berkembang dan memotivasi perusahaan untuk bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Modal ini bisa pula dikategorikan sebagai liabilitas kontingensi atau kewajiban yang ada atau tidaknya tergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Jadi berbeda dengan dua jenis liabilitas lainnya. Modal atau liabilitas kontingen ini tidak bisa diprediksi jatuh temponya. Nah, di sini saya akan mencantumkan contoh dari pencatatan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan keuangan perusahaan publik. Nah, di sini itu adalah contoh dari liabilitas. Nah, di sini adalah contoh liabilitasnya. Selanjutnya ada karakteristik dari liabilitas. Yang pertama
pertama itu semua pinjaman yang dipakai untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau perusahaan, baik itu dari bank, perorangan, atau yang lainnya harus dibayar saat itu juga ketika sudah jatuh tempo. Yang kedua, segala macam bentuk kewajiban yang harus dibayarkan pada pihak lain, entah itu pertukaran aset atau transfer uang tunai atau pemberian layanan atau jasa, maupun kegiatan lain yang memberikan manfaat ekonomi pada periode yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan atau waktu peristiwa bisnis tertentu. Lalu yang ketiga, ada sebuah bentuk tanggung jawab entitas kepada pihak lain, baik itu yang meninggalkan suatu kebijakan atau yang tidak menghindari upaya penyelesaian. Yang keempat, itu adalah kejadian bisnis atau transaksi yang sudah terlaksana serta mengharuskan entitas. Nah, ini merupakan karakteristik dari liabilitas. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian liabilitas. Pengakuan. Nah, kaidah pengakuan kewajiban. Nah, pada saat penandatanganan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat, dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan atau menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya atau to perform. Lalu bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Lalu bersamaan dengan pengakuan aset, kewajiban ini timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh. Nah, itu merupakan kaidah pengakuan kewajiban. Nah, selanjutnya kriteria pengakuan kewajiban ini bergantung pada apa? Nah, kriteria pengakuan kewajiban ini bergantung pada 4 hal, yaitu yang pertama ada aset cukup pasti turun nilainya, yang kedua itu ada kewajiban cukup pasti timbul, yang ketiga ada kejadian yang menjadikan kewajiban bergantung cukup pasti terjadi, lalu jumlah keharusan dapat diestimasikan dengan cukup layak. Nah, itu merupakan kriteria pengakuan kewajiban bergantung. Selanjutnya ada pengukuran. Jadi pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Nah, penentuan kas kewajiban pada saat terjadi paralel dengan pengukuran aset. Nah, terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan memperoleh aset atau timbulnya biaya. Pemerolehan aset dapat berupa penguasaan barang dagangannya atau aset non-moneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Pemerolehan aset dapat juga berupa kas yang terjadi dari transaksi peminjaman atau penerbitan obligasi atau penerimaan uang muka untuk barang dan jasa. Jadi oleh karena itu, mengukur yang paling objektif untuk menentukan kas kewajiban pada saat terjadinya itu adalah penghargaan kesepakatan dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi masa datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang. Lalu yang ketiga ini ada penyajian dan pengungkapan. Jadi secara umum kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya secara dengan aset. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek itu disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Jadi PSAK nomor 1 ini menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut ini adalah diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Nah, penyajian kewajiban lancar dalam prakteknya, kewajiban lancar biasanya disebut dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai penuh jatuh temponya. Karena singkatnya periode waktu yang terlibat yang sering kali kurang dari 1 tahun. Nah, jadi kesimpulannya adalah liabilitas atau kewajiban atau utang itu adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang yang mungkin timbul dari kewajiban
sekarang atau entitas untuk menyerahkan aktiva atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa yang lalu. Kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi masa datang menjadi keharusan sekarang dan timbul akibat transaksi atau kejadian masa lampau. Pengertian liabilitas atau kewajiban ini merupakan bayangan cermin pengertian aset. Nah, jadi transaksi atau kejadian masa lalu ini menimbulkan penguasaan sekarang peroleh manfaat ekonomi masa datang untuk aset, sedangkan untuk kewajiban hal tersebut ini menimbulkan keharusan sekarang pengorbanan manfaat ekonomi untuk masa yang akan datang. Oke, di sini kita akan mereview outlook dari skripsi salah satu mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Negeri IAIN Padang Sidimpuan. Sama ya dengan program studi perbankan syariah. Di sini kita akan mereview skripsinya. Di sini membahas mengenai liabilitas ya, total liabilitas dan total ekuitas terhadap laba pada BRI Syariah tahun 2016 dan sampai tahun 2020. Nah, di sini ada surat pernyataan menyusun skripsinya di sini. Lalu selanjutnya di halaman selanjutnya itu ada halaman pernyataan persetujuan Republik tugas UAS-nya atau tugas akhirnya untuk kepentingan akademik. Lalu selanjutnya, nah di sini judul skripsinya itu adalah pengaruh total liabilitas dan total ekuitas terhadap laba pada BRI Syariah tahun 2016 sampai 2020 yang disusun oleh Aisyah Amini dengan NIM 16401001111. Nah, ini merupakan, kita ambil salah satu contoh skripsi dari mahasiswa UIN di Padang. Di sini ada kata pengantar. Lalu selanjutnya di sini ada pedoman transliterasi Arab Latin. Karena memang ini adalah prodi perbankan syariah ya. Nah, di sini ada daftar isi. Daftar isi ini ada bab pertama ada pendahuluan, kedua adalah landasan teori, yang ketiga itu ada metode penelitian. Nah, di sini kita akan membahas mengenai isinya saja, yaitu mengenai liabilitasnya saja ya. Di landasan teori itu ada total liabilitas dan total ekuitas. Lalu metode penelitian. Nah, lalu di sini ada pembahasan, kita bahas di halaman 44. Nah, jadi di sini di halaman 44 ini bersangkut paut mengenai liabilitas. Nah, ada total liabilitas. Di sini pengertian total liabilitas dijelaskan bahwa itu adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar. Yang sebelumnya sudah kita bahas di PPT tadi. Nah, kewajiban adalah utang perusahaan yang dipergunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan perusahaan berupa transaksi yang menimbulkan kewajiban perusahaan agar dibayarkan kepada pihak lain. Itu adalah suatu kewajiban atau liabilitas ya. Lalu ada jenis liabilitas atau hutang. Yang pertama itu ada utang jangka pendek atau lancar ya. Nah, utang jangka pendek ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam waktu normal. Umumnya itu 1 tahun atau kurang semenjak neraca disusun. Atau utang yang jatuh temponya itu masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. Nah, contoh dari utang jangka pendek itu adalah utang dagang, utang wesel, utang pajak penjualan. Bagian lancar dari utang jangka panjang, beban terutang, pendapatan diterima di muka itu juga termasuk dari utang jangka pendek. Lalu ada utang jangka panjang.
Nah, apa sih utang jangka panjang itu? Nah, utang jangka panjang itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi 1 tahun. Timbulnya pinjaman ini umumnya karena perusahaan memerlukan dana yang besar untuk membelanjai perluasan pabrik. Di sini contohnya itu ada utang hipotek. Utang hipotek itu apa? Yaitu utang tanda berutang dengan jangka waktu pembayaran melebihi 1 tahun, di mana pembayarannya dijamin dengan aktiva tertentu seperti bangunan, tanah, dan perabot. Nah, lalu ada utang obligasi, yaitu surat tanda berutang yang dikeluarkan di bawah cap segel, yang isinya itu kesanggupan membayar pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo dan membayar bunganya secara teratur pada tiap interval waktu tertentu yang telah disepakati. Lalu ada wesel jangka panjang. Nah, wesel jangka panjang ini yaitu wesel bayar di mana jangka waktu pembayarannya itu melebihi jangka waktu 1 tahun dan melebihi jangka waktu operasi normal. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dari liabilitas ya. Nah, sekarang ada faktor terjadinya liabilitas. Faktor terjadinya liabilitas ini yang pertama karena adanya faktor kewajiban legal, yaitu utang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Lalu ada kewajiban konstruktif, yaitu kewajiban yang timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu pada masa yang akan datang. Lalu ada kewajiban equitable. Nah, kewajiban ini itu timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang disebabkan alasan moral atau etika dan perlakuan yang diterima oleh praktik secara umum. Nah, kalau di bawahnya ini penjelasan lebih lanjut mengenai liabilitas ya, karena kan kita kan ngambil dari skripsi salah satu mahasiswa yang ada di UIN. Dan dengan prodi yaitu dengan prodi atau mata kuliah ya, mata kuliahnya tadi itu adalah perbankan syariah, sedangkan kita ambil yang akuntansi ya. Di sini kita ambil materi liabilitasnya saja. Nah, itu bawahnya itu ada sumber ekuitas, ada pembahasan mengenai ekuitas. Nah, mungkin sekian itu adalah review outlook dari salah satu skripsi, contoh skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ada di IAIN Padang Sidimpuan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian pembahasan mengenai liabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.